Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai perubahan individu karena belajar. Dengan anggota dari kelompok 8 yang pertama adalah Agustiani dengan NPM 20210150178, Rahmadina dengan NPM 20210150989, Salsabila dengan NPM 20210150082, Hapsoh dengan NPM 20210150169, Widya Sinta Maria 2021015120, dan terakhir Destriana dengan NPM 20210150928. Materi yang akan dibahas pada PowerPoint kali ini adalah yang pertama, definisi perubahan individu dan belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang ketiga, makna dan manifestasi perbuatan belajar. Yang keempat, bagaimana belajar itu terjadi. Yang kelima, perubahan perilaku individu. Dan yang keenam, kesimpulan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapso, NPM 2021015169. Di sini saya akan membacakan materi tentang definisi perubahan individu dan belajar. Menurut Atkinson dan Bruton, perubahan adalah proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Menurut Sujatmiko Eko, pengertian individu adalah seorang, pribadi orang, dalam kurung terpisah dari orang lain, organisme yang hidupnya berdiri sendiri, secara fisiologi bersifat bebas dan merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor yang berasal dari diri pelajar, yaitu faktor non-sosial dan faktor sosial. Yang non-sosial adalah keadaan suhu, cuaca, waktu, dan alat yang digunakan. Faktor sosial yaitu faktor keluarga, sekolah, masyarakat, dan manusia. Misalnya, kehadiran orang lain pada saat belajar akan membawa pengaruh pada kegiatan belajar. Faktor yang kedua yang berasal dari dalam diri pelajar yaitu fisiologis dan psikologis. Fisiologis yaitu keadaan tonus jasmani, keadaan jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan jasmani yang tidak segar. Psikologis adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk belajar seperti ingin tahu, sifat kreatif, keinginan untuk mendapatkan simpati, dan keinginan untuk memperbaiki kegagalan. Makna dan manifestasi perbuatan belajar. Hakikat dari perbuatan belajar adalah perubahan perilaku dan pribadi. Perubahan dalam konteks belajar itu bersifat fungsional, material, dan behavioral, serta keseluruhan pribadi. Yang pertama, perubahan fungsional. Manusia itu terdiri atas sejumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu, misal daya mengingat, berpikir, dan lain-lain. Agar daya-daya itu berlaku secara fungsional, maka harus dilatih. Maka dari itu, dalam konten ini belajar adalah melatih daya. Yang kedua, perkayaan materi dan pola-pola perilaku baru atau behavior. Manusia itu laksana bejana kosong yang harus diisi agar dapat berfungsi. Maka dalam konteks ini, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses pengisian jiwa dengan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang sebanyak-banyaknya melalui hafalan. Yang ketiga, perubahan perilaku pribadi secara keseluruhan.
Belajar merupakan perilaku organisme sebagai totalitas yang bertujuan keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagian. Dengan kata lain, meskipun hal yang dipelajari itu bersifat khusus, namun akan mempunyai makna bagi totalitas pribadi individu yang bersangkutan. Bagaimana belajar itu terjadi? Belajar diawali dengan menciptakan situasi yang dapat menimbulkan keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang untuk memperoleh kecakapan baru. Teori-teori tentang bagaimana belajar itu terjadi dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu yang pertama, teori molekular. Perkembangan tingkah laku itu tergantung pada belajar, di mana tingkah laku manusia terbentuk dari pengalaman-pengalaman individu atau karena latihan. Golongan molekular ini menggunakan introspeksi sebagai salah satu metode dalam psikologi. Yang kedua, teori molar. Teori ini berpendapat bahwa yang primer adalah keseluruhan. Misalnya sepeda itu lebih daripada sejumlah onderdil. Para penganut teori molar lebih menekankan pengalaman masa kini dalam tingkah laku manusia. Struktur dari problem yang dihadapi sekarang lebih menentukan bagaimana penyelesaian problem itu daripada pengalaman masa lampau. Pada slide ini saya akan memaparkan pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Surya mengenai perubahan perilaku individu. Yaitu yang pertama, perubahan perilaku individu diartikan sebagai perubahan yang disadari atau intensional. Artinya, bahwa perubahan terjadi karena pengalaman atau praktek atau latihan dilakukan dengan sadar, bukan secara kebetulan. Siswa menyadari dan merasakan akan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, keterampilan, dan seterusnya. Yang kedua, perubahan perilaku individu diartikan sebagai perubahan yang positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, seperti pemahaman dan keterampilan baru yang lebih baik daripada apa yang telah ada sebelumnya. Aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dengan usaha. Yang ketiga, perubahan perilaku individu diartikan bahwa perubahan itu efektif dan fungsional. Efektif, yakni berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Dan fungsional artinya bahwa perubahan tersebut relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan. Perubahan tersebut dapat direproduksi dan juga dimanfaatkan. Muhammad Surya mengemukakan perubahan perilaku individu adalah 4. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis serta tidak bersifat sementara atau temporer. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Misalnya, jika seorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan yang paling tampak adalah dalam keterampilan naik sepeda itu.